3 tahun Raden Ketip tinggal sebagai santri di Giri Amparan Jati. Tanpa terasa pula usianya bertambah. Keakraban antara Raden Ketip dan kakeknya makin erat manakala Nyai Mertasari, istri kakeknya, melahirkan putra yang diberi nama Raden Santri. Raden Ketip yang hampir 20 tahun usianya itu harus memanggil paman kepada bayi yang baru lahir. Aneh sekali rasanya. Sebenarnya, jika ditelusuri lebih jauh, hal yang dialami oleh Raden Ketip tidak kalah aneh dibandingkan silsilah kakeknya. Pangeran Pamalakaran yang bernama Raden Kusen itu kedudukannya adalah adik tiri sekaligus keponakan Raden Patah, Adipati Demak Bintara. Bagaimana hal rumit itu bisa terjadi? Raden Kusen adalah putra Aryo Damar. Aryo Damar sendiri adalah putra Prabu Kertawijaya Wijaya Parakrama Wardana, Maharaja Majapahit. Aryo Damar kemudian dianugerahi seorang perempuan Cina bernama Retno Subanci oleh ayahandanya. Saat itu, Retno Subanci adalah salah seorang selir ayahandanya yang sedang hamil muda. Aryo Damar diwanti-wanti agar tidak menyentuh Retno Subanci sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Tidak lama lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Raden Fatah. Kemudian Retno Subanci dinikahi oleh Aryo Damar. Lalu lahirlah Raden Kusen yang menurunkan beberapa putra dan putri. Di antaranya Pangeran Surodirejo, ayahanda Raden Ketip. Berawal dari mempertanyakan keanehan silsilah keluarga itulah, Raden Ketip tanpa pernah direncanakan sebelumnya tiba-tiba menyinggung hal ihwal keanehan cerita-cerita yang menyangkut Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Satu hal yang tidak pernah diduga Raden Ketip, ternyata kakeknya pernah bertemu Syekh Datuk Abdul Jalil. Walaupun sangat singkat, dia memanggil aku dengan sebutan paman karena dia putra angkat Ki Danusela, putra Eyang Prabu Kertawijaya, dan dia mengira aku adalah adik dari Rakanda Raden Fatah. Itu tidak salah, tetapi dia sebenarnya juga bisa menyebutku Rakanda karena aku adalah keponakan Ki Danusela, katanya sambil tertawa. Merasa kakeknya hanya kenal sepintas saja dengan Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar, Raden Ketip kemudian menuturkan betapa selama itu ia berusaha mencari tahu tentang tokoh aneh itu. Pangeran Pamalakaran mengerutkan kening mendengar penuturan cucunya. Namun, sesaat kemudian dia menyatakan akan memanggil Ki Gedeng Pasambangan, putra Ki Gedeng Tapa yang merupakan kawan Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar. Biarlah Ki Gedeng Pasambangan menuturkan segala sesuatu yang diketahuinya kepadamu, kata Pangeran Pamalakaran datar. Namun Eyang, sahut Raden Ketip takzim, bagaimana jika cerita Ki Gedeng Pasambangan nanti menyinggung perasaan Eyang, menyinggung perasaanku? Pangeran Pamalakaran mengernyitkan kening. Iya Eyang, karena menurut cerita-cerita yang saya dengar, yang berperan penting dalam kematian Syekh Datuk Abdul Jalil adalah Susuhunan Kudus, menantu Eyang. Kemudian Sultan yang mendiamkan saja pembunuhan itu adalah keponakan Eyang. Pangeran Pamalakaran tertawa. Setelah itu dengan suara tegas dia berkata, kebenaran harus diungkap apa adanya. Itu prinsipku. Aku tidak pernah tersinggung. Bahkan engkau harus tahu bagaimana sikapku terhadap
Sesuhunan Kudus, menantuku itu. Ketahuilah, saat penyerbuan awal pasukan Demak ke Majapahit yang dipimpin oleh Sesuhunan Udung, ayahanda Sesuhunan Kudus, yang tidak lain adalah besanku, akulah yang menjadi Manggala Yuda Majapahit. Dalam pertempuran itu, aku harus berhadapan dengan dia sebagai Panglima Demak. Aku tikam lehernya dengan keris, walaupun dia sudah mengenakan pusaka Kutang Antakusuma. Toh mati juga dia di tanganku. Inilah kenyataan, Ger. Aku tidak tersinggung jika diungkap bahwa aku telah tega membunuh besanku demi mempertahankan kerajaan kafir Majapahit. Dalam peristiwa itu, banyak orang yang menyalahkan aku. Namun aku tidak peduli, karena aku sudah berkali-kali mengingatkan bahwa aku adalah murid yang setia dan teguh memegang amanat guru. Telah berkali-kali kukatakan bahwa aku tetap memegang amanat guruku, Raden Ali Rahmatullah. Sesuhunan Ampel Denta yang menitahkan aku agar mengabdi pada Majapahit apapun yang terjadi, demi melindungi pemeluk-pemeluk Islam di pedalaman. Namun mereka tidak peduli. Mereka tidak menghargai prinsip hidupku. Mereka baru sadar setelah semuanya terjadi. Raden Ketip menarik nafas dalam-dalam mendengar kisah kakeknya. Namun terlepas dari keberpihakannya kepada Pangeran Pamalakaran, ia menangkap Sasmita bahwa kakeknya itu berpendirian teguh dan tidak mudah menyerah. Kakeknya hanya bisa disejajarkan dengan tokoh Bhisma dalam cerita Mahabharata. Berani menanggung resiko apapun demi memegang teguh prinsip yang diyakini kebenarannya.